Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam, dan Paulus Chong Hasang. Santo Andreas Kim Taegon adalah seorang imam dan Santo Paulus Chong Hasang adalah seorang awam. Kedua martir ini mewakili orang-orang Katolik yang mati karena iman mereka di Korea. Mereka dinyatakan santo oleh Paus Yohanes Paulus II selama kunjungannya di Korea pada tahun 1984. Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong Hasang mewakili orang Katolik Korea yang berani membayar kasih Kristus dengan nyawa mereka. Santo Andreas Kim Taegon, imam Korea pertama, mati sebagai martir pada tanggal 16 September 1846. Sedangkan hanya selang setahun setelah ia ditabiskan, ayahnya Andreas juga mati sebagai martir pada tahun 1821. Sedangkan Santo Paulus Chong Hasang, seorang katekis awam, ia mati sebagai martir pada tanggal 22 September tahun 1846. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini Santo Lukas dalam Injilnya mengisahkan Yesus yang dihadapkan dengan orang-orang Farisi yang menuduh dirinya makan, minum, dan mabuk-mabukan. Yesus seakan-akan kehilangan contoh untuk menggambarkan orang-orang Yahudi yang selalu mencelanya. Ketika Yohanes Pembaptis tidak makan roti dan minum anggur, ia dituduh kerasukan setan. Namun ketika Yesus makan dan minum, mereka menuduhnya pelahap dan peminum. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pernyataan Yesus tentang ia makan dan minum menunjukkan bahwa ia minum beberapa jenis anggur, sedangkan Yohanes tidak. Namun dari bagian ini
tidak dapat ditentukan jenis anggur mana yang dia minum. Karena dugaan orang Farisi mengenai tabiat Yesus jelaslah tidak benar. Mereka menuduh Yesus sebagai seorang pelahap dan peminum. Tetapi kata-kata itu jelas merupakan fitnaan yang dimaksudkan untuk meruntuhkan pengaruh Yesus sebagai seorang pengajar kebenaran. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan berarti mengimitasi Kristus, siap menderita seperti Kristus. Santo Andreas dan Santo Paulus Chong Ha Sang telah menjadi saksi iman di tengah fitnaan dan siksaan dari mereka yang anti-Kristen. Yesus sendiri difitnah dengan berbagai macam cara, maka demikian pun pengikutnya. Namun penderitaan yang dialami oleh para pengikut Kristus tidak berakhir sia-sia, sebab setelah penderitaan dan kematian selalu ada kebangkitan. Marilah kita berdoa melalui para martir Korea, Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha Sang, agar kita dianugerahi semangat iman untuk berani menjadi saksi iman akan Kristus di tengah fitnaan dan tuduhan palsu tentang iman kita oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, bentuklah kami menjadi pribadi yang tahan uji dan tegar dalam iman, sehingga di tengah celaan dan fitnaan oleh karena iman kami kepadamu, kami tetap teguh. Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha Sang, doakanlah kami agar kami teguh seperti para martir Korea yang teguh sampai mati dalam iman akan Kristus. Terpujilah Engkau kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.